kasih Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Kami masih bisa bernafas, kami ada semua anak Engkau, dan dimana kami sebab keluarga, kami sebab pribadi, dan mengadakan hubungan dengan Engkau lewat pujian penyembahan, lewat doa syafaat, dan kami juga rindu dengan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi secara khusus, Roh Kudus mengurapi kami, lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 49 sampai ayat 50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan mengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Firman Tuhan pada ayat yang ke-50. Yesus berkata kepada kita. Tapi itu bicara pada muridnya. Tapi pada hari ini bicara pada kita semua. Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, orang itu ada di pihak kita. Tidak melawan, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 tentang perselisihan antara perselisihan yang terjadi, sebagaimana 1 Korintus 1 ayat yang ke-12, yang aku masukkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus salibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun yang di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Bahkan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 3 ayat yang ke-3 dan 4. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang oleh kamu menjadi percaya? Masing-masing di jalan yang diberikan Tuhan banyak. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan dimakan upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami ada kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bukan golongan Paulus, bukan golongan Apolos, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, kami kawan sekerja Allah. Yang penting bukan Paulus atau Apolos, tetapi Kristus yang penting Paulus, bukan Paulus atau Apolos, tetapi Kristus yang dimuliakan. Itu yang utama. Yang penting tidak melawan, dia ada di pihak Kristus. Kristus yang dimuliakan. Bukan siapa yang menyelamatkan, siapa yang dipakai Tuhan, tetapi masing-masing yang kita percayakan. Tubuh Kristus masing-masing ada anggotanya, di mana terada Tuhan yang menentukan satu cara muliakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Justru Tuhan yang harus dimuliakan. Amin. Bukan pemecahan, bukan golongan A, golongan B, golongan C, tetapi kita Kristus yang telah salib, yang telah ditahan, yang telah bangkit untuk segala.
Amin. Yang kesembah benar Bapa di surga. Biar kami jadi anak-anak yang tidak terpaku dengan golongan A, B, C, D, tetapi Kristus yang pertama dalam hidup kami. Engkau sebagai juru selamat kami, Engkau yang telah menebus dosa kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami, dan kami mau dipakai oleh Tuhan masing-masing dan satu tujuan untuk memuliakan kami. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para BIS, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja di depan dan berperang restoran, pelihara keluarganya, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan, dan belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi menjadi wabah endemi dan ekonomi kami tetap kuat karena Tuhan yang memberkati bangsa kami, karena Tuhan yang memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.